Baik, kita kembali kepada apa? Pengajian kita. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu sangat penting. Sangat apa? Penting. Dalam riwayat-riwayat lain, lamma nazalat ayatu bismillahirrahmanirrahim, ketika ayat bismillah itu turun, ya, turun ke muka bumi, itu riwayat mengatakan waktu bismillah turun ke muka bumi, laut apa? Laut yang ombaknya begitu dahsyat terdiam. Angin yang sepoi-sepoi terdiam. Binatang-binatang melata, binatang buas, semuanya mereka terdiam memasang telinga mereka. Pohon-pohon menundukkan kepala. Kenapa? Ta'ziman, mengagungkan ayat bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Nabi SAW meriwayatkan, ma min syai'in, tidak ada sesuatu yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, illa, terkecuali perkara tersebut jadi barakah dan obat. Jadi apa? Barakah dan obat. Kata ulama, tasmiyah yang di sini dimaksud apa? Tentu yang dimaksud apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, keajaibannya, kata ulama-ulama, man qara'a bismillahirrahmanirrahim fi mat'amin aw masyrab. Jadi ketika seseorang baca bismillahirrahmanirrahim di tempat makan atau tempat apa? Minum. Terkecuali tempat itu Allah kasih barokah. Terus kalau makanan dan minuman itu tidak cukup, Allah jadikan cukup. Gara-gara apa? Contoh. Apa? Contoh. Ada orang biasanya makan, ya, satu piring melentep. Seberapa? Kagen ya, sewakul kagen. Ini saya ingat gara-gara sewakul, nanti saya mau cerita ada Kiai Cirebon itu sewakul itu. Ya, sewakul. Jadi biasa makan nasi banyak. Tapi ketika seseorang dia makan nasi dengan bismillahirrahmanirrahim, kok porsinya kurang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kasih rasa kenyang gara-gara makan nasi yang porsinya apa? Kurang. Kalau porsinya pas, dia baca bismillah, makanan tersebut Allah jadikan barakah dan juga betul-betul gizi, vitamin dan seterusnya, manfaat. Jadi lebih banyak apa? Manfaat. Baik. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim manfaatnya besar, sangat-sangat besar. Ada riwayat-riwayat di beberapa kitab, termasuk kitab Al-Qur'an, Nabi Isa alaihissalam, beliau lewat di pemakaman kuburan, terus dengar ada salah satu kuburan lagi disiksa, teriak-teriak disiksa sama malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa hari kemudian dia lewat kuburan itu. Yang pertama beliau lewat, baunya busuk dari satu kuburan itu, dan kuburan itu lagi disiksa. Beberapa hari kemudian beliau lewat kuburan tersebut, ternyata kuburannya itu berubah jadi wangi. Dicari bau wanginya dari mana, ternyata kuburan yang tadinya baunya apa? Busuk. Lalu Nabi Isa alaihissalam mendekati, didengar suara riuh bidadari-bidadari berada di kuburan tersebut. Heran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini mukjizatnya bisa membangunkan apa? Orang mati. Lalu dibangunkan ini, karena Nabi Isa penasaran, loh kemarin-kemarin disiksa baunya busuk, kok sekarang berubah? Maka dibangunkan. Begitu bangun ditanya, kok bisa kuburan jenengan ini berubah? Kata mayit ini, nggih Nabi Isa, saya punya putra. Saya punya apa? Putra. Saya punya putra. Setelah jenengan lewat, saya tahu jenengan lewat, karena seorang nabi itu kalau lewat itu cahaya kelihatan. Setelah jenengan lewat, keesokan harinya anak saya ziarah kuburan saya. Lalu anak saya berdoa,
Bismillahirrahim. Bibarakati Isa ighfir abawaya. Ya Allah, dengan nama Bismillahirrahim, dengan keagungan Nabi Isa alaihissalam, ampuni kedua orang tuaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosaku, dan Allah rubah kuburanku yang tadinya lubang dari lubang api neraka, Allah rubah jadi kuburan raudhah min riyadhil jannah. Subhanallah. Maka kata ulama, ini tawasulnya dengan Nabi Isa. Yang kedua dibaca mung bismillah. Bagaimana jenengan bisa bayangkan ketika seseorang dia ziarah ke kuburan, khususnya kedua orang tuanya, terus yang dibaca bukan cuma bismillah, tapi bismillah, surat yasin, tahlil, tawasulnya Nabi Muhammad SAW. Maka jenengan bisa bayangkan kuburannya berubah jadi apa. Nah, mudah-mudahan keluarga kita, orang tua kita khususnya sudah meninggal, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah. Jelas gitu? Para hadirin yang dimuliakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke hukum, baru nanti sedikit fadilah, terus kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak usah pakai harokat ya. Kata ulama, diusahakan kalau nulis bismillah, mimnya ya, ya. Kata ulama, diusahakan kalau nulis bismillahirrahmanirrahim, mimnya lubangnya jelas, jangan ditutup. Jangan kayak misal nulis ar-Rahman, biasanya ini suka ditutup, ini ar-Rahman, mimnya lubangnya tidak jelas, tidak kelihatan. Kenapa? Karena kata ulama, ada sebagian riwayat di surga itu gini, di surga itu kan ada sungai ya, ada sungai enggak di surga? Pernah ke sana? Belum. Kok tahu? Tentu dari riwayat, dan wajib diimani. Ini kalau di tauhid namanya sam'iyat. Namanya apa? Sam'iyat. Wajib diimani. Di surga ada sungai. Yang pertama sungai air putih. Yang kedua apa? Madu apa susu? Jadi bayangkan ada sungai madu. Madu ini kental, ngalirnya gimana ya? Yang pertama apa? Air putih. Air, yang kedua susu, yang ketiga khamar. Apa? Khamar. Kata ulama, sungai tersebut memba'uhum atau memba'uhu, air matanya dari mana? Sumbernya itu dari satu tempat, tempatnya itu ada lubang besar. Lubang apa? Besar. Tiga-tiganya ini mengeluarkan jadi sungai. Yang pertama sungai air, namanya salsabila. Yang kedua susu, yang ketiga apa? Khamar. Lubangnya itu dari lubang satu bismillah mimnya, yang kedua lubang ini ar-Rahman mimnya, yang ketiga dari lubang apa? Mim ar-Rahim. Jelas betul? Maka kata ulama, barang siapa yang nulis bismillahirrahmanirrahim mimnya kebuka semua, orang tersebut diharapkan, maksudnya dicita-citakan, maksudnya didoakan, orang tersebut bisa merasakan, mencicipi tiga sungai ini. Maksudnya apa? Maksudnya insya Allah wafati husnul. Sebab nek orang husnul khatimah orang bisa nyicipi dia. Jadi biar wafatnya husnul khatimah, nanti masuk surga. Sebab kalau tidak masuk surga tidak bisa nyoba apa? Sungai-sungai itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau perincikan, ini baknya apa, ismunya apa, Allah apa, Rahman Rahim ini apa, agak panjang. Apa nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Baik. Berarti belum masuk ke hukum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, ini bismi aslinya tulisannya begini.